Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Karlina dari kelas 11 IPS 3 akan mempresentasikan pengaruh interaksi global terhadap toleransi budaya dengan dalilnya. Global mempunyai arti menyeluruh, bersifat mendunia, sehingga dapat ditarik kesimpulan global mencangkup atau mempengaruhi dunia. Dalam memenuhi kebutuhannya, masyarakat dunia melakukan interaksi internasional diikuti dengan pesatnya perkembangan teknologi, mendorong munculnya suatu tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas-batas wilayah yang kita sebut dengan globalisasi. Adapun pengaruh globalisasi terhadap budaya lokal. Kebudayaan adalah hasil pola pikir dan interaksi dalam suatu masyarakat. Globalisasi membawa suatu unsur-unsur budaya asing ke dalam suatu negara sehingga dapat berpengaruh terhadap kebudayaan nasional. Adapun pengaruh budaya asing antara lain: 1. Terhadap kepercayaan terhadap kepercayaan asli nenek moyang seperti animisme dan dinamisme bergeser pada ajaran agama yang masuk seperti Islam, Hindu, Kristen, dan lain-lain. Penggabungan budaya asli nenek moyang dengan agama, contoh sekaten. Media internet dapat mempermudah memperoleh informasi tentang pelajaran agama melalui internet sebagai media, jadi mempermudah penyebaran agama. 2. Terhadap pengetahuan. Globalisasi membawa pengaruh dalam pengetahuan seperti kurikulum dengan mutu pendidikan yang tinggi, terciptanya lulusan yang profesional dan berstandar internasional dalam bidang pendidikan, membawa dunia pendidikan Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain, menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu bersaing, adanya perubahan struktur dan sistem pendidikan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan karena perkembangan ilmu pengetahuan dalam pendidikan akan sangat pesat. 3. Terhadap teknologi. Globalisasi membawa kemajuan teknologi dan informatika yang berdampak positif, antara lain internet membantu mendapatkan informasi cepat dan akurat, komunikasi jarak jauh dengan handphone, layanan e-bank, email, dan sosial media. Adapun dampak kemajuan dari informatika dan teknologi seperti pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris, penyalahgunaan internet oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab, kecemasan teknologi akibat teknologi komputer seperti kerusakan komputer karena terserang virus, kehilangan berbagai file, individualisme, fenomena sosial climber. 4. Terhadap kesenian. Globalisasi berpengaruh pada bidang kesenian secara langsung maupun tidak langsung, seperti munculnya pertukaran kebudayaan internasional, multikulturalis, dikenalnya budaya nasional pada dunia yang juga akan mendorong peningkatan devisa, pembuatan alat musik semakin mudah dengan bantuan mesin, alkulturasi budaya dengan tren yang sedang berlangsung, dan pengaruh negatif yang dibawa globalisasi dalam bidang kebudayaan, lenyapnya identitas kultural nasional, budaya-budaya tradisional tergeser oleh budaya negara lain, erosi nilai budaya, kultural, kesenjangan budaya. 5. Terhadap bahasa. Adanya globalisasi membawa berbagai bahasa asing dikenal dan disebar luas di Indonesia. Kemampuan berbahasa asing dan meningkatkan sehingga kerjasama internasional lebih banyak terjadi. Bahasa Indonesia menyerap beberapa kosakata dari bahasa asing. Namun dikenalnya bahasa asing perlahan-lahan akan memudarkan bahasa nasional serta bahasa daerah yang sejatinya adalah jati diri bangsa Indonesia.
Menyikapi pengaruh globalisasi. 1. Jati diri harus berbasis kepada budaya dan kepribadian bangsa. Religius, terbuka, integrasi dan harmoni, nasionalisme dan patriotisme. 2. Memiliki loyalitas terhadap NKRI. Hendaknya semua pihak meyakini bahwa pembangunan jati diri bangsa Indonesia memiliki tujuan akhir, yaitu memperoleh persatuan dan kesatuan bangsa. Jati diri inilah yang membangun dan mengembangkan bangsa agar memiliki identitas diri secara komprehensif. Sebagai pribadi yang percaya kepada diri sendiri, percaya akan potensi kemampuan sendiri, mempertahankan diri, bersikap terbuka dan moderat. 3. Memiliki komitmen tinggi untuk pelestarian unsur dan nilai sosial. Bangsa dan negara Indonesia akan menjadi bangsa dan negara besar. Oleh karena itu harus memiliki identitas diri dan jati diri yang khas, yang berbeda dengan bangsa negara lainnya. Sehingga bangsa Indonesia akan memberikan sumbangan besar bagi negara lain di kemudian hari. Adapun cara yang dapat dilakukan diantaranya: 1. Menyaring setiap budaya asing yang masuk, mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional, menyukai dan menggunakan produk asli Indonesia, memperkuat persatuan dan kesatuan NKRI, mematenkan setiap budaya Indonesia agar tetap terjaga dan menjadikan masyarakat Indonesia bangga memilikinya, berpegang teguh pada nilai spiritualis dan rasa kebinekaan agar Indonesia tetap berjaya budayanya. Adapun dalil-dalilnya yang berbunyi, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.